pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar ya Tuhan, kami mau dengan setia membalas segala kebaikan-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Katakan, dengan apa kan ku balas ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi, dengan apa aku membalas kasih-Mu ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Benar Tuhan, dengan apa aku mau membalas kasih-Ku kepadamu ya Tuhan? Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu hebat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami tetap mau memuji Engkau, kami tetap mau bersyukur kepadamu, kami tetap mau menyembah Engkau, kami tetap mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Buat sahabat-sahabat Gloria yang mau mengucapkan syukur, silakan meng-unmute dan kembali di-mute setelah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu yang tidak pernah berkesudahan
di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus karena Engkau menyertai keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur, terima kasih kami yang tiada henti-hentinya buat Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti memuji Engkau, mulut kami tidak bisa berhenti meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu, kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi, segala puji syukur
Sahabat-sahabat Gloria, kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau melepaskan segala kuk yang menghimpit kita. Kita mau merdeka, amin. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau seperti sungai yang haus akan aliran sungai-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan segala persoalan kami, segala masalah kami, segala apa yang menghimpit kehidupan kami Tuhan, hanya kepada-Mu. Jiwa kami tidak tahan ya Tuhan untuk selalu berada di hadirat-Mu. Jiwa kami selalu ingin bersama dengan Engkau dalam aliran sungai-Mu yang begitu menyegarkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami ini ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
manata. Kiara sinarana manata. Kiara sinarana hinara manata. Kiara yarana manata. Si kiara hinara yarana manata. Kiara si kiara sinara manata. Kiara si kiara hinara manata. Kiara sinara hinara manata. Kiara sinara hinara manata. Kiara si kiara sinara manata. Kiara hinara kinatara si kiara namanata. Kiara si kiara hinara manata. Kiara si kiara tara 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 hinara manata. Kiara sinara manata. Kiara hinara manata. Si kiara tara hinara namanata. Kiara sinara hinara manata. Kiara sinara hinara namanata. Si kiara sinara manata. Kiara si kiara tara hinara manata. Kinatara si kiara tara manata. Kiara si kiara hinara manata. Si kiara tara hinara kinatara manata. Kiara si kiara tara hinara manata kinatara. Si kiara hinara manata kinara. Si kiara tara manata kinatara sinara manata. Kinara si kiara tara hinara manata. Kiara sinara hinara manata. Kiara si kiara tara hinara manata. Si kiara tara manata. Si kiara tara hinara kinatara manata. Si kiara tara hinara manata. Kiara si kiara tara hinara manata kinatara. Si kiara tara manata kinatara. Si kiara tara manata. Si kiara tara hinara manata. Si kiara tara hinara manata. Si kiara tara. Halo. Ya. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan untuk menyembah Engkau. Mulut kami tidak bisa berhenti untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami kepadamu. Biarlah kami tetap mau berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap mau berada di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau di dalam pelukan kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Bagaimana kami harus meninggalkan segala kuk yang menghimpit setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Mardi. Pakailah Romo Mardi lebih dan lebih lagi untuk menyatakan firman-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapilah mulut, lidah, serta bibir Romo Mardi ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari Romo Mardi semuanya hanya daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, untuk setia bersama dengan firman-Mu. Ajar kami belajar untuk seperti Maria yang begitu setia kepadamu ya Tuhan, kepada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Kami Kau merdekakan ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo Mardi. Baik. Terima kasih atas kemungkinan untuk berbagi
renungan bersama dengan Anda sekalian. Para sahabat sekalian, puji syukur atas kesempatan kita boleh berkumpul bersama. Selamat datang bagi semua saja yang bagi Anda baru pertama kali ikut dalam pertemuan ini. Syukurlah juga apabila ternyata semua orang yang hadir sekarang sudah sering bertemu. Saya bersyukur karena saya nggak tahu sudah berapa lama saya nggak berjumpa dalam kerangka persekutuan Dua Gloria. Berapa lama ya, Pak Endi atau Cello, saya sudah nggak datang dalam pertemuan Gloria sekian belas tahun yang lalu mungkin. Untuk hari ini, kepada kita dihidangkan suatu bacaan yang sangat bagus dan sangat penting. Dari Galatia, bab 5, ayat 1. Saya akan membacakannya. Galatia, bab 5, ayat 1. Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maaf. Saya ulang membaca secara lengkap. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Para sahabat sekalian, ada beberapa kata yang barangkali selama minggu ini kerap kali Anda dengar dari radio, dari televisi, dari video, atau dari manapun juga. Yang sering kita dengar adalah kata merdeka. Sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kemudian kalimat berikut, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Para sahabat sekalian, kata merdeka begitu sering muncul dalam bacaan-bacaan kita. Oleh sebab itu, sangat mudah bahwa kita dipenuhi dengan ide, gagasan merdeka. Ada kemungkinan bahwa Anda sekalian dan kita teringat pada pesta kemerdekaan
17 Agustus. Dan lalu sangat mungkin kita teringat pada masa penjajahan Belanda, di mana dikatakan bahwa kita diperhamba. Itu pun dikatakan oleh Paulus dalam kerangka surat kepada saudara-saudara di Galatia. Nah, saya bisa memahami bahwa itu muncul dan merupakan sesuatu hal yang bagus, bahwa sekarang kita diajak untuk memikirkan suatu segi lain dari kata merdeka. Merdeka dapat berarti merdeka secara politis. Merdeka dapat berarti kita dilepaskan dari penjajahan. Tapi sebenarnya dalam surat kepada umat di Galatia, kemerdekaan itu sangat dikaitkan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Oleh sebab itu, kita diajak untuk masuk ke dalam lubuk hati yang lebih dalam dari sekedar berpikir tentang kemerdekaan yang dibebaskan dari penjajahan. Bahwa kita dibebaskan dari perhambaan. Sebab marilah kita belajar untuk melihat dengan lebih luas. Marilah kita melampaui satu kalimat yang tadi disebut dalam surat kepada umat di Galatia bab 5 ayat 1 saja. Mari kita memperhatikan bahwa sebenarnya sebelum Paulus berbicara mengenai perhambaan, dia sudah berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Itu terdapat dalam Galatia bab 4. Yaitu yang dibicarakan oleh Paulus adalah perhambaan dosa. Bukan perhambaan politik. Bahkan juga bukan perhambaan ekonomi atau perhambaan materialistis. Bukan. Tetapi perhambaan dosa. Bahwa kita diperhamba oleh setan. Kalau Anda ingat apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa mengatakan, kamu boleh makan apa-apa saja, kecuali pohon pengetahuan benar dan baik, serta pengetahuan yang buruk. Jangan dimakan. Lalu, setan mengajak orang-orang yang sebenarnya sudah diajak ngomong oleh Allah, tetapi mereka lupa pada sabda Tuhan. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka nurut perintah ular. Nurut, menjadi hamba, ikut, menjadi budak mereka. Dan lalu mengerjakan apa yang dilakukan dan ingin dilakukan oleh setan. Yaitu supaya Adam dan Hawa makan
Apa yang dilarang oleh Tuhan? Dalam bahasa kita, itulah dosa. Sekali lagi, dosa. Bukan pertama-tama melanggar perintah yang jumlahnya 10. Atau perintah gereja yang jumlahnya 5. Nah, hati-hati. Saya tidak mau mengatakan langgarlah 10 perintah Allah. Itu bukan. Itu bukan yang saya maksudkan. Saya tidak mau mengatakan, ya sudahlah, langgar saja ke-5 perintah gereja. Itu tidak mau saya katakan. Yang mau saya katakan adalah bahwa yang dikehendaki Allah bukanlah pertama-tama berkaitan dengan perintah-perintah A, B, C, D. Bukan. Yang dikehendaki oleh Allah adalah seperti yang dikatakan dalam Galatia bab 3. Yaitu dengan merdeka hati menuruti kehendak Allah. Hal itu sangat jelas dikatakan dalam Galatia bab 2 yang menjelaskan Galatia bab 1. Saya tidak berbicara mengenai ayat 1 atau ayat 2. Saya berbicara mengenai surat Paulus kepada Galatia bab 1, bab 2, bab 3 sebagai satu kesatuan. Sebetulnya apa yang ada di balik itu? Yang ada di balik itu adalah Sang Putra telah sudi datang kepada kita, mengosongkan diri, dan lalu menjadi sama dengan kita. Perhatikan, sama dengan kita, manusia. Maka disebut menjelma. Apa artinya menjelma? Menjadi manusia. Sama seperti kita, termasuk dalam seluruh situasi kita. Hanya Tuhan Yesus mau menjadi manusia, tetapi mau juga melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Dan yang indah dalam seluruh Injil adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, kepada kita semua, Bapakku dan Bapamu. Para sahabat sekalian, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kita ingin memenuhi kehendaknya. Dikatakan anak-anak supaya taat kepada bapak dan ibu, kepada papa dan mama. Maka dalam ajaran Injil sebenarnya terwujud dengan lebih jelas lagi bahwa ketaatan bukan sekedar ketaatan kepada bapak atau ibu yang melahirkan kita, akan tetapi ketaatan kepada Allah yang menurut Tuhan Yesus, Bapakku dan Bapamu. Bapakku, Bapanya Tuhan Yesus, dan Bapamu. Para sahabat sekalian, mohon kalau kita bernyanyi, kalau kita menundukkan kepala, kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat doa, jangan pertama-tama mengucap
bukan kata-kata. Kalau kita melaksanakan perintah yang 10 perintah Allah atau 5 perintah gereja, jangan sampai kita memandangnya pokoknya kita tidak melanggar perintah dari Musa yang 10. Perintah dari gereja A, B, C, D. Kalau enggak, nanti kita akan terbiasa untuk mengikuti sekedar perintah hukum. Padahal yang dimaksudkan adalah seperti Tuhan Yesus, yaitu menuruti kehendak Allah, Bapakku dan Bapamu. Nah, apa kehendak Allah? Ingatlah yang dikatakannya kepada Adam dan Hawa. Jadi seluruh surat Galatia tolong dibaca secara kesatuan. Jangan kata demi kata, bukan kalimat demi kalimat, melainkan satu kesatuan bahwa itu ingin dikatakan oleh Paulus kepada umat di Galatia. Mau mengatakan, perhatikan Galatia bab 1, bahwa Tuhan Yesus itulah guru kita. Dialah yang telah meninggalkan kemuliaan di surga untuk bersatu dengan kita. Untuk apa? Untuk memulihkan dosa Adam dan Hawa. Itulah kerahiman Allah. Sehingga mengorbankan anaknya sendiri, yaitu Sang Putra, menjadi manusia seperti kita. Dan dengan demikian kita dapat dipersatukan seluruhnya. Para sahabat sekalian, bersatu seluruhnya, bukan hanya aku dan Anda, bukan. Bukan hanya dalam persekutuan doa ini, bukan. Bukan hanya dalam kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bukan. Tetapi dengan semua orang. Semua orang yang mana? Semua orang yang mengakui Bapakku dan Bapamu. Semua orang yang mana? Semua orang yang memang pendosa seperti kita semua, tetapi oleh Allah diuluri roh, sehingga bersatu dengan Bunda Maria, menyambut Sang Putra, menjadi satu dengan kita. Dan karena itu tumbuh menjadi bagian dari kemanusiaan dan kemudian sengsara seperti kita, bahkan wafat seperti kita, untuk kemudian dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Dengan mana? Dengan kebangkitan. Para sahabat sekalian, saya ulang sekali lagi. Bacaan Galatia bab 5 ayat 1 mengatakan mengenai Allah yang memerdekakan kita. Dan itu kerap kali disebut-sebut dalam rangka suatu pesta kemerdekaan politik. Dapat saja itu kita hubungkan. Karena kemerdekaan yang ada dalam hidup kita dapat sangat kita rasakan dan boleh, harus kita syukuri. Namun, jangan sampai kita berhenti pada kemerdekaan-kemerdekaan yang manusiawi.
Jangan sampai kita berhenti pada kemerdekaan bebas dari aturan A, B, C, D. Itu tidak cukup. Kita diajak untuk bebas dengan lebih luas, yaitu bebas dari dosa. Dosa yang mana? Dosa yang utama adalah melanggar yang dikatakan, akulah Tuhan Allah. Maka dari itu, marilah kita berbakti dengan tulus ikhlas. Seperti bacaan hari ini, dalam bacaan harian, menjadi bagian dari keseluruhan orang yang secara tulus ikhlas, batin maupun lahiriah, secara tulus di hati, sampai dengan pelaksanaan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam dunia, mencoba untuk terus-menerus, semakin lama, semakin melaksanakan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Masih ingat apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian? Allah menciptakan alam semesta dan kita manusia. Perhatikan, setiap kali dikatakan sesudah hari pertama, Tuhan mengatakan, dan Allah melihat itu baik. Sesudah hari kedua, dan Tuhan melihat itu baik. Begitu sampai ke hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan tidak melakukan lagi, tetapi yang sangat penting, dalam bab 2 dari kitab Kejadian dikatakan bagaimana Allah memberi tugas kepada Adam dan Hawa dengan berkata, silahkan menggarap dunia ini, memeliharanya, menyempurnakannya sebagaimana ku kehendaki. Dan ketika Allah melihat bahwa manusia tidak melaksanakan, Allah tidak putus asa. Dia mengirim hakim. Dia mengirim nabi. Dan yang terakhir, dia mengirim sendiri sang putra. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali persekutuan antara Allah dengan manusia. Dampaknya apa? Keluarga Allah dipulihkan. Pemulihan itulah yang terjadi dengan penebusan. Penebusan dilakukan dengan mengirimkan roh kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria mengatakan, ya, atas perintah dan kehendak Allah. Itu sebabnya kita menghormati Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria mendapat bantuan dari Santo Yusuf. Itu sebabnya Santo Yusuf adalah santo yang penting. Dan karena itu, Sri Paus Fransiskus menjadikan tahun 2021 adalah tahun Yusuf. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa dengan menjadi kepala keluarga Nazaret, maka Santo Yusuf adalah kepala keluarga.
Dan karena dialah kepala keluarga, maka seluruh keluarga Nazaret disebut sebagai keluarganya Yusuf. Itu sebabnya nanti lihat saja dalam awal-awal Injil sinoptik dikatakan bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf. Dan kita tahu pada awal Injil Matius ada sejarah bagaimanakah awal para leluhur Yesus. Dan lalu melalui Yusuf sampailah kita kepada Daud. Maka dengan Yesus menjadi anak Yusuf, maka dia juga terus-menerus sampai menjadi anak Daud. Dan dalam perjanjian lama, anak Daud itulah Sang Mesias. Para sahabat sekalian, kalau kita melakukan persekutuan doa, maka kita melakukan persekutuan doa dengan sepenuh hati sebagai orang-orang yang bersahabat. Tentu. Tetapi kita dipandang sahabat, Yohanes bab 15 ayat 15, oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu dia mengatakan mengenai Allah Bapa, Bapakku di surga dan Bapamu. Para sahabat sekalian, persekutuan doa adalah persekutuan dalam Tuhan Yesus. Persekutuan dalam yang dikatakan oleh Paulus dari Galatia bab 1, 2, 3, 4, 5 sebagai satu-satunya pembimbing dan penebus kita. Kita hening sebentar dalam hati kita masing-masing, membaharui lagi iman kepercayaan kepada Allah Bapa dalam Roh Kudus dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kita hening berdoa dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan Putra-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus, mempersatukan kami dengan Dikau dalam keluarga kudus, dengan mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami mensyukuri kehadiran Sang Putra, bahkan hidupnya bersama kami dan pengajarannya, namun juga wafatnya di kayu salib, serta kebangkitannya pada hari Paskah. Jadikanlah kami persekutuan doa dalam Engkau ya Bapa, dijiwai oleh Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus. Tuhan kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Romo Mardi, firman-Nya yang begitu indah. Romo, mohon nanti jangan live dulu karena mohon berkat dari Romo nanti setelah doa penutup. Ya. Marilah sekarang kita tetap hening, kita mau berdoa syafaat bersama. Silakan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Gloria, kita mau mendaraskan doa-doa syafaat yang diminta oleh rekan-rekan kita. Yang pertama kami berdoa dari Grace Winata, mohon kesembuhan dari COVID
untuk saudara Disi Ganakwe. Mohon doa untuk pemulihan dari COVID yang sudah negatif untuk saudara Stefanus Tajudin Salim, tetapi saat ini masih harus melakukan pemulihan untuk sakit darah tinggi. Kami berdoa juga Tuhan, mohon diberikan keturunan untuk pasangan Angelina Halim dan Okta. Kami juga berdoa mohon rahmat kesehatan serta selamat waktu melahirkan untuk pasangan Sylvia dan Anthony Halim. Tuhan, kami mohon keselamatan jiwa untuk arwah dari Iska Teja Sukmana, Maria Matilda Gomez, Suwardi Wirawan, Alfonsus Ligori Kusrianto, Stefanus Purwiyadi, Markus Nahiman, Edward Herijanto, Rudi Andreas Mantis, Wita Marlon, Dionysius Agung Sumanang, Yanto Unijaya, Yohanes Sofyan Junaidi, Kartika, Romo Andreas Yunika, Parjanto SC, Romo Kristianus Sugiono PR, Romo Paskalis Beckmans SVD. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa permohonan dari Bapak Ignatius Mujio, mohon kesembuhan dari sakit untuk anak dan cucu. Francisca Susanti yang saat ini sedang sakit dengan bengkak di belakang telinga. Berdoa juga untuk Sisilia Sulestari, ada masalah dengan rahimnya Tuhan, biarkan Engkau memberikan kesembuhan. Dan juga untuk saudara Sundari dan Sandi Saputra, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa permohonan dari Susan, mohon kesembuhan dari sakit gatal saat ini yang dialaminya. Biarkanlah Tuhan juga memberikan kesembuhan untuk saudari Susan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa permohonan dari PD PKK Gloria, memohon keselamatan jiwa arwah untuk saudari Jessica Jin Pangestu, istri dari sahabat kami Welly Alphonse, pewarta BPK KAJ, yang telah dipanggil Tuhan tadi pagi. Biarkanlah Kau memberikan kekuatan kepada saudara Welly dan juga keluarganya, dan Kau juga memberikan istirahat yang kekal dan damai di sisimu untuk saudari Jessica Jin Pangestu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa permohonan dari Alexander Welax, mohon doa untuk istri Foni Chandra yang saat ini baru selesai menjalani operasi patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri. Kami mohon Tuhan, biarkanlah dalam masa pemulihan ini, saudari Foni Chandra cepat sembuh dan tangan bisa normal kembali sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing di dalam hati kami. Mohon Tuhan juga mau mendengarkan doa permohonan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan dan Engkau sudah mengabulkannya. Kini tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang boleh kami berikan menjadi berkat buat kerajaan-Mu, dan berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Amin.
Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, silahkan mentransfer di nomor rekening yang ada di layar. Marilah sekarang kita mendengarkan pengumuman. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mohon sedikit kesabarannya untuk pengumuman pada malam hari ini. Pertama-tama kami mengucap syukur, berterima kasih untuk penyelenggaraan PD hari ini, untuk Tuhan. Terima kasih untuk Romo juga untuk membawakan firman pada hari ini. Semoga diberkati dan sehat selalu untuk karya-karyanya, pelayanannya. Juga untuk Cilika dan Rofi sebagai tim pujian, terus sahabat Glory yang join PD hari ini, tim host dan co-host, juga tim doa. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Ya, hari ini kebetulan PD PKK Gloria PD terakhir di bulan Agustus, jadi untuk minggu depan kita sudah memasuki bulan September. Bulan September kita mengambil tema Fearless. Jadi kita memasuki bulan September itu menyadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, tidak perlu khawatir dan selalu percaya di dalam Tuhan. Next PD,
dengan tema My Faith. Bagaimana masih kita sering takut, sering ragu, bahkan masih nggak percaya Tuhan menyertai kita. Jadi pewartanya akan dibawakan oleh Felix Ali Cendra hari Kamis seperti biasa jam 7. PD akan dibawakan secara online hanya via Zoom saja. Open room itu 18.30. Jadi YouTube akan dipublish setelah PD selesai. Jadi mari ajak sahabat-sahabat Gloria untuk di-join via Zoom saja. Akan mendapatkan flyers. Jika mendapatkan flyers via WhatsApp, bisa langsung diklik tulisan Zoom-nya atau scan QR code langsung terhubung ke Zoom meeting-nya. Bagi sahabat-sahabat Gloria yang punya intensi doa khusus, akan didoakan setelah PD, dapat WA ke Cilike. Nomornya ada tertera di layar. Maksimal itu hari Kamis jam 6, jadi kuota terbatas. Juga registrasi setelah jam tersebut akan didoakan di PD berikutnya. Ya, untuk sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat WA juga ke Cilike atau chat ke host atau co-host yang ada. Mohon stay di Zoom meetingnya setelah PD agar tim doa dapat menghubungi langsung. Nanti akan dipindahkan ke breakout room. Ya, PDPK Gloria juga memiliki sosial media, yaitu Instagram dan YouTube channel. Jadi bagi sahabat-sahabat Gloria, silakan di-follow, nanti akan di-follow back oleh Glomin di Instagram dan di channel YouTube. Mohon di-like video-videonya, di-share, di-komen, juga di-subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk notifikasi update terbaru video-video dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ci, suaranya Ci. Masih mute sih, Lika. Terima kasih buat pengumuman yang sudah dibawakan oleh Michael. Ada satu pengumuman tambahan bagi sahabat-sahabat Gloria yang setelah PD ini mau didoakan secara pribadi, nanti oleh tim doa. Terima kasih. Marilah sekarang kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu tumbuh subur dalam setiap pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Kau telah pakai Romo Mardi dengan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Kau berkati terus Romo Mardi. Biarlah Romo Mardi semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing. Dan biarlah sebelum kami menutup persekutuan doa ini, kami mohon berkat melalui tangan imam. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita mau tutup. Mari kita mau tutup persekutuan doa ini dengan kita mau memuji Tuhan karena kita percaya hanya Engkau milik Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada
milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, terima kasih telah join persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Terima kasih Romo untuk firman-Nya. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman Gloria, jika ada yang ingin didoakan, tetap stay di room ini, dan setelah ini kita akan unmute dan kita bisa fellowship bersama. Terima kasih. Andri, Andy,